Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi yang alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini di maghrib menjelang isya, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat terutama, sehingga bisa hadir dalam kajian tahsin untuk sebagai kontrol kita di dalam membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, sehingga apa yang dibaca menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in, juga kepada kita sebagai umat yang selalu istiqomah di dalam melaksanakan risalahnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, gimana kabarnya hari ini dan kondisi sehat? Alhamdulillah, semoga sehat lahir dan sehat batin ya. Sehat lahir kita bisa melangkahkan kaki, ini merupakan sehat lahir, dan juga dibarengi dengan sehat batin, artinya batin ruh kita untuk bisa melaksanakan atau mengisi, bahwa ruh juga harus dikasih makan ya, bukan jasmani aja, ruh kita juga ya harus diisi dengan kalimah-kalimah Allah agar nanti yaumil lahir itu dengan tilawah Al-Quran, jadi Iqra, baca Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Jadi baca Al-Quran maka nanti akan datang yaumil lahir memberikan syafaat dan menolong kepada kita, hambanya orang-orang yang selalu rajin membaca Al-Quran. Alhamdulillah ya, pada malam ini untuk murojaah di surat Al-Asr ya. Surat Al-Asr halaman ke-601 di atas Al-Humazah. Dah semuanya? Al-Ashr. Ya, dimulai saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa 'amilus sholihat. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihat
wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah, meraja surat Al-Asr, 3 ayat ini mudah-mudahan berikan nilai pahala buat kita semua yang hadir dan berikan manfaat keberkahan ya bagi yang hadir juga yang tidak hadir, yang lagi sakit ya Pak Yunepri, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Al-Qur'an merupakan syifa. Baik, lanjut ke pembahasan materi pada malam ini ya, masih di sifatul huruf tentang al-itbaq ya. Masih al-itbaq ya, mereview terus ya, samping mengenal tempat makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, taknya juga penempatan yang kita baca, semoga terus terlatih dan fasih di dalam pengucapannya. Lalu al-itbaq ini ya, yang hurufnya ada 4 ya, so, do, to, zo ya, ini masuk ke juga di al-isti'la kemarin ya. Karena 7 al-isla, jadi huruf al-itbaq ada di huruf al-isti'la. Al-isla 7, al-itbaq 4. Yang akan disampaikan pada malam ini ada huruf do ya, huruf do ya, huruf bo ya, kemarin huruf so dan sekarang huruf bo ya. Huruf do ini ya secara makhraj yaitu keluar dari 2 sisi lidah ya, atau bisa salah satu dari lidah ya, dengan memanjang ya, dengan memanjang, istilah istitolah ya. Jadi dari pangkal lidah sampai ke depan ya, sisi lidah bertemu dengan geraham ya, jadi bo ya, bo. Itu secara makhraj. Dan si do ini memiliki sifat huruf 6 ya, memiliki 6 sifat. Yang pertama adalah al-jahr. Jadi sifat al-jahr, jelas ya, pengucapan bo. Dan rokhwah, yang kedua sifat rokhwah, sifat lemah. Yang ketiga ada sifat al-isti'la yang telah disampaikan juga. Samping al-isla juga al-itbaq dan ya al-itbaq ya. Yang keempat al-itbaq artinya lengket ya. Jadi pengucapan bo ya, lidah ya, naik ke gigi geraham atas, bo ya, lengket. Jadi ada isti'la naik dan al-itbaq lengketkan si lidah itu. Al-ismat dan tertahan juga istitolah memanjang lidah. Jadi semuanya dari ujung sampai ke depan, maka si lidah giginya 2 sisi lidah harus bertemu dengan gigi gerahamnya. Bo ya. Yang tadi di waladhdallin ya. Itu sifat 6 sifat yang dimiliki oleh huruf bo ya. Ya, untuk tilawahnya di surat Ad-Duha lah ya. Ad-Duha bisa di Al-Insyirah juga ada, di
qadha. Ya di ad-duha sajalah ya. Ya ad-duha aja, ada huruf do di al-insyirah, ada di fil aja. Ad-duha halaman 596 ya. Huruf ba. Ya, udah ketemu semua? Halaman 596. Ya, kalau udah ketemu, apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wadduha di ayat yang pertama ya. Waw huruf asyafatain masuk ke dha lewat alif lam ya. Kalau secara hukum alif lam samsiah ya. Untuk membedakan al samsiah dengan al qamariyah cukup aja dengan tasdid dan sukun ya, agar mudah. Kalau menghafal hurufnya ya repot. 14 alif lam qamariyah 14, alif lam samsiah 14. Tapi dengan tasdid masuk ke dha samar di lamnya. Waddu ya, di awal ini juga huruf do, huruf yang berkaitan dengan materi pada saat ini, maka ya sifat do yang memiliki 6 sifat tadi ya, kita mudah-mudahan bisa fasihkannya dengan sifatnya, baik di al-jahrnya, rakhawahnya, al-isti'la'nya, itbaqnya, ismatnya, dan istitolahnya, memanjang lidah dari pangkal sampai ke depan ya, itu dengan bertemu dengan gram atas ba. Waddu ya, wadduha ya, ha mad tabi'i ya, wadduha ya. Jadi hanya dibaca dengan 2 ketukan ya. Oke, diulangi lagi. Wadduha. Duha. Yang kedua, ayat yang kedua, wallaili idza saja. Siap. Wallaili idza saja. Ya, di wallaili ya. Laina ai ya, di huruf fathah bertemu sama iya kasrah. Ini bukan pasangannya. Jadi si iya ini dengan fathah. Kalau iya dengan kasrah pasangannya ya, maka ini sebutnya harpulin ya. Jadi harap lin, lunak, fleksibel. Dan laili idza ya, huruf dza ingat, selalu diingat bahwa harus digigit ya. Makhrajnya 3 kan? Tha, za dan dha. Ini harus ya, mudah-mudahan dengan sering kita ulang ya, setiap ketemu pertemuan ini ya, mudah-mudahan akan ingat ya. Setelah ingat saudara-saudaranya ya, bahwa si pengucapan za ini harus dikeluarkan lidahnya sedikit ya. Ya, Fatihah atau masih allazi ya, jangan sampai pengucapan allazi tapi allazi, lidahnya harus dikeluarkan nanti agar beda makhrajnya ya dengan huruf za ya. Maka ini acuannya adalah huruf tha, za,
dan dha. Idza ya itu semacam juga di al-zalzalah bukan izazul tapi idzazul ya, awalnya ada idza bukan iza ya, bukan izazul tapi idzazul ya. Itu harus selalu ya setiap hafal ya. Kadang-kadang kalau kita pada saat waktu dulu dihafal gitu, tapi hafal cangkem hurufnya ini huruf apa nih ya, hafal yang belum huruf mahrojnya itu tepat ya. Walaili idza saja ya, di idza matobi karena ada alif fathah ya berhadapan sama alif, sin ya huruf sa, huruf di mana ujung lidah bertemu dengan gigi seri dan hampir ke bawah ya, sa, so dan za ya, itu mahrojnya yang semahroj. Jadi huruf za ini semahroj dengan huruf sa ya, ini sa, za atau so ya. Saja jim ini ya hurufnya tengah-tengah lidah bertemu dengan langit-langit ya. Ja bukan ja tapi ja ya itu. Jadi ja, iya, sya, nah, ini semahrojnya ya. Sering keceplosan kayak ada tasdidnya saja. Ya, jadi tidak saja gitu. Jadi setiap yang dengan kita sering tilawah dan teknis pengucapannya, jadi sering juga nyangkut ya karena tasdid, juga sering juga terjadi pantulan-pantulan. Nah ini makanya setiap huruf itu jangan dilepas ya, harus ditahan dulu ya, jangan gampang untuk dilepas. Kalau dilepas pasti mantul. Jadi harus tahan, dilepas setelah mengucapkan huruf berikutnya. Nah, jadi tahannya dulu gitu kan, jangan langsung main lepas ya, seperti dianggap ya al-fatih alham pasti mantul ya, du nah gitu kan, jadi alhamdu nah jadi alham nah pasti mim juga bisa mantul gitu kan. Nah, ini karena di lapangan sering terjadi ya pengucapan huruf yang dibaca yang disukun dilepas, nah, belum mengucapkan huruf berikutnya dia lepas, akhirnya dia mantul gitu kan, semua jadi kol-kolah gitu, jadi mantul. Nah, ini teknisnya adalah tahan dulu huruf yang disukun, dilepas setelah mengucapkan huruf berikutnya. Kalau tasdid kan pasti tahan yang sukun ya ini. Jadi, saja ya, jadi walaili idza saja. Siap? 1 2 3. Walaili idza saja. Ayat ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma panjang ya karena fathah bertemu alif pasangannya mad bi ya. Jadi yang masih belum mengenal hukum baik ahkamul mad tentang mad ya, bahwa fathah, domah dan kasroh masing-masing punya pasangannya. Fathah ya ini ma, fathah dengan alif pasangannya ya itu, dan kasroh dengan iya, domah dengan waw. Di sini fathah dengan alif pasangannya. Mawad ya, kalau ini masuk ke dal tahan, mawad jangan dilepas. Mawadda'a ain huruf al-halqu ada di posisi wastul halqi tengah, ain ya, a mawadda'a nah, harus pas fasahkan huruf ain. Mawadda'aka ka ya, huruf ka huruf syiddah, huruf istighfar juga memiliki sifat-sifat hams ya, maka juga harus dikeluarkan
napasnya, desisnya, ya, huruf ka, ya. Mawadda'aka rabb, masuk ke ba, tidak ada hukumnya. Rabbu pendek, tidak ada panjangan, setiap ada domah tidak ada pasangnya wau. Ka juga pendek, ka, ya, itu tidak boleh dipanjangkan, ya. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala, wa ma wa as-safatain, ma panjang, mad tabi'i, ya. Qala huruf o, ya, huruf yang ada di pangkal tenggorokan, ya, dan lidah naikkan ke atas. Mungkin juga huruf al-istilah juga. Qala, ya, dengan qala, wa ma qala, wa ma qala. Jadi harus pakai rasa, ya. Kalau nggak pakai rasa, ya, di mana tempatnya, ya, taikkan lidah ujung ke atas, ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ya, 1 2 3. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ya. Ayat keempatnya, walal akhiratu khairul laka minal ula, ya, 1 2 3. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal a, ya, walal akhiratu, ya, panjang, akhiratu. Jadi kalau di alif biasanya mad badal, ya. Itu bedanya mad badal dengan mad tabi'i, sama hurufnya, ya. Hanya bedanya kalau mad badal kalau di awalnya dengan hamzah, ya. Itu bedanya. Akhi, kha, ya, huruf al-hal ku ada di adnal haki, tenggorokan bagian atas. Kha harus ada ngoroknya. Walal ahi, nah, belum masuk. Walal akhi, nah, mesti kalau belum masuk, belum ada ngoroknya, dilatih, ya. Nah, terus harus latihan, ya. Khu, ya, terus, karena kalau nggak ada ngorok, ya, itu sama dengan ha, ya. Ha, atau yang aksol haki atau wadnal haki, ai harpulin khairul, tanwin doma berhadapan sama lam. Nah, ini adalah idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah, ya. Bisa bi ghairi gunnah atau bisa bila gunnah. Sama-sama bukan, hanya tidak dengung. Jadi khairul, jangan khairul laka, tidak ditahan, hanya lintasan saja masuk ke lam, langsung di lamnya di fathah, masuk ka. Khairul laka minal, lam komaria badal, minal ula, lanya panjang, 2 ketukan, ya. 1 2 3. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ayat kelima, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Yuk, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ayat kelima, wala huruf asyafatain, 2 bibir, nah. Wala sau harfulin, sau, ya. Wala sau, wala sau, fa, ya, huruf fa, huruf asyafatain, huruf 2 bibir, ya. Ini gigi atas bertemu dengan bibir bawah bagian dalam. Fa, ya, harus ada desisnya juga karena juga memiliki sifat hamas, ya. Wala sawfa ya, fa ain, masuk ke ain, ya, adalah huruf wastal halqi, ya. Nah, ini to, ya. Itbaq, ya, jangan ti, ya, awas, ya. Wala sawfa yu'tika rabbuka,
wala saufa yu'ti. Nah, bukan ti. Ya, jadi bibir juga bukan ti tapi ti. Itu yang rawan-rawan ya, ini ya termasuk rawan ya. Kalau tidak tahu ada sama aja kan, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Secara bacanya ya sama. Tapi ya karena dia memiliki sifat po di dan itbaq, ini istilah itbaq jadi terangkat ya. Secara sifat marud harus terangkat ya, tapi karena dia di kasroh tetap ya sifat itbaqnya, sifat al istilahnya dia ada difungsikan. Yu'ti, yuk bukan yu'ti ya, yu'ti po ti pu, po ti pu bukan toti ya. Kadang nanti akan seperti tati, nah gitu kan, ti ya meringis. Kalau po ya tidak, karena dia memiliki sifat al istilah dan juga al itbaq, jadi harus dilengketkan lidahnya. Yu'tika rabbuka ka ya mas, rabbuka fatar, bukan fatar, bukan meringis tapi sifat ra, fatar. Karena kan ra bukan ra, fatar tafhim ya, tebal. Fatar dengan tanya itu ada desisnya, ada hamasnya, fatar bo ya itu. Jadi fatar bo. Nah, do ini kaitan dengan tadi ya, materi pada malam ini tentang sifat bo masuk ke al itbaq juga al istilah ya, baik jarnya, rohawanya, istilahnya, al itbaqnya juga istitolahnya, memanjangnya huruf bo ya, harus betul-betul fasihkan huruf bo ya. Wa yadduha fatar bo ya. Oke, dibaca dari ayat kelima, 1, 2, 3. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ayat ke-6, alam yajidka yatiman fa'awa. Siap. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ya, alam alif ya. Alam ya. Ya, jangan ditahan, mim bertemu sama iya, izhar syafawi ya, jelas di bibir. Alam yajid, yajid bukan yacid ya, huruf ja tadi bahwa tengah-tengah lidah taikan ke atas langit-langit. Jim, ji, yajid. Nah, masing-masing juga huruf qalqalah, baik jim, yajid dan da. Yajid ya, da mantulkan ya. Yajid ya, kaya ka ya, huruf ka, huruf yang harus hamas dan dominan. Sidah juga ada, kuat juga ada ya, desis juga ada, jahar juga ada. Yati, nah yati beda dengan ti dengan yati. Nah, kalau ini ta dikasih ti, nah, dengan perbedaannya ada hamasnya gitu. Alam yajidka yati, yati, ti panjang karena kasroh. Depannya ada ya sukun, maka masuk kepada kelompok mad tabi'i dan mad asli ya. Jadi mad asli dibagi 5 ya. Itu. Yatimang, nah ini juga harus ditahan ya, harus sabar untuk menahan karena ikhfa juga kelompok al khayshum, artinya rongga hidung, harus ditahan. Yatimang dengan berapa ketukannya? 3 ya, dengan ketukan 3 detik lah ya, harokat ya, akan sama detik yang paling mungkin sama, tek 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 gitu kan, jadi hampir sama lah. Kalau gerakan tidak ada ukuran ya bisa aja kan 3 gitu kan. Yatimang sama aja 3 ketukan, tapi ketukannya kan terlalu cepat, maka diukur agar sama, acuannya adalah detik, jam, tek 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 gitu.
yatiman. Maka setiap huruf ada al-qaisum ya harus siap napasnya agar sempurna lah ya, terlatih juga ya. Jadi agar sempurna dengungnya maka ya harus napasnya juga harus dilatih gitu kan. Latihan pengucapan makhraj, latihan pengucapan sifatnya, juga latihan bagaimana napas itu agar bagus gitu. Makanya kalau adzan subuh udah bagus, ya udah ngoncrang gitu. Kalau adzan subuhnya masih ngorok, waduh cenah adzan subuh udah berat ya cenah, itu memang ya. Itu jadi disiapkan gitu. Kapanpun napas harus selalu siap karena dilatih. Tarik, tahan, buang, tarik, tahan, buang agar sempurna lah. Kalau napasnya pendek, ya enggak ngas-ngas, tidak ada istilah tua, tidak ada. Ada istilah tua, tidak ada yang udah tua semakin panjang napasnya, nggak ada. Karena nggak dilatih gitu kan, nggak dilatih olahraga, nggak dilatih tahan, nah, gitu ya. Jadi tidak, udah tua, enggak, karena nggak dilatih aja sih. Itu nggak dilatih baca Quran asal jadi. Nah, kalau dilatih mah insya Allah ya tidak ada istilah tua gitu kan. Menghafal Quran udah tua nggak ada sebetulnya. Kalau dibiasa latih mah bisa, nggak ada yang nggak bisa gitu. Karena latihannya kita kurang gitu aja. Kalau dilatih mah insya Allah ya. Ya jadi karena sudah bunyi harus disiplin ya, disiplin waktu. Jadi mudah-mudahan surat Ad-Duha tadi sampai ayat ke-6 ya. Ayat ke-6 ya, mudah-mudahan masuk ke materi yang tadi tentang do, samping tentang do juga huruf-huruf lain ya. Jadi kita belajar tahsin bagus ya, mudah-mudahan kita semakin sabar ya, semakin sabar untuk ya, sabar dalam arti datang harus istiqomah gitu, terus baca Quran pun harus tartil sabar. Jika tidak terburu-buru dengan tartil gitu kan, waratil Qur'ana tartila, dan insyaallah pahala yang didapatkan adalah ajrong kabiro, adalah pahala yang cukup besar ya di Al-Isra, nah, kalau ayat ke-9 ya. Jadi insyaallah ya, mudah-mudahan dengan kita selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka Al-Quran ini menjadikan sahabat buat kita dan yang akan memberikan cahaya penerangan di yaumil akhir, dan di dunia pun, di alam dunia pun juga insya Allah orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, kitabun anzalna ilaika mubarakah, insya Allah diberikan keberkahan. Di dunia enggak ya, insya Allah di akhirat yakin. Yang penting bacaan kita berkualitas ya, mudah-mudahan istiqomah gitu aja, istiqomah membacanya, istiqomah hadirnya ya, untuk menambah pahala ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan istighfar, hamdah kifatu majelis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.